Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang namanya pengangkatan menghilangkan corona. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian, seperti biasa setelah kita membaca sholawat MGJS, kita mengaji beberapa menit, yaitu pengajian kitab Sulam Safinah atau kitab Safinatun Najah, yang mana alhamdulillah sudah sampai pada halaman 29 dari kitab yang saya lihat ini, halaman 29 deretan yang ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iklo fasol. Nek fasol berarti nujono bahwa saya itu adalah bab baru, perkara baru, masalah atau keterangan ilmu baru. Aqallu dafni utawi luwih kidike mendem mayit iku berarti mengubur itu berarti memakamkan mayit. Kenapa kok mayit dikubur? Sebab mayit gak iso ngubur dewi. Mayit iku mayit artinya wong sing wis mati. Kewajiban orang Islam kepada sesama Islam adalah melaksanakan 4 perkara. 1. Memandikan nek orang mati. 2. Mengkafani, yaitu memberikan baju, ya istilahnya kafan, mengkafani. Yang ketiga mensolati dalam arti kita mendoakan. Yang terakhir memakamkan. Nah ini ono wong mati, kewajiban orang Islam fardu kifayah melaksanakan 4 perkara ini, dan termasuk haknya orang Islam sesama manusia, sesama Islam. Hak wong Islam sama Islam itu 5. Salah satunya yang terakhir itu adalah melaksanakan atau mengantarkan atau memakamkan jenazahnya. Sing pertama haknya orang Islam sama Islam itu nek kapan dikei salam menjawab salam. Nek iso itu ngawali salam. Itu sesama Islam. Ketok, oh iki Mas Irfan, oh iki Mas Doni, kenal aku. Islam iki assalamualaikum. Kewajiban kita nek mendengar salam berarti wajib memberi jawaban salam, waalaikumsalam. Kita melihat ada tulisan nongoni HP atau no kertas dari sahabat kita, teman kita, tertulis ASSLM, assalamualaikum. Nah itu ya, alat disingkat. Wajib menjawab waalaikumsalam. Ono teman kita mandani, Mas, Mbak, sampai oleh salam dari orang itu, kita harus menjawab wa'alaika wa'alaisalam atau wa'alaikumsalam. Boleh ojo mek yo terima kasih berarti gak jawab sama itu. Ono TV, lihat TV, apalagi TV 9 yang senantiasa membiasakan salam, atau RCTI. RCTI itu juga salam, ketika di sinetron salam, masih tukaran ya salam. RCTI itu khususnya di TV 9 ketika ada acara pasti assalamualaikum. Assalamualaikum kiai, pembawa acara, assalamualaikum. Kita yang ada di samping TV itu wajib jawab salam. Mereka jawab dosa saomai, tinggal mangan, tinggal HP-an, tinggal belajar macam-macam. Wajib jawab salam, karena menjawab salam adalah haknya orang Islam sama Islam. Sehingga kedua, ketika diundang wajib mendatangi. Itu haknya. Diundang, mau diundang sunat, mau diulang tahun, mau diundang acara pernikahan, mau diundang acara melahirkan dan seterusnya, kita wajib mendatanginya. Itu haknya orang Islam. Yang keempat, ketika sakit wajib untuk menjenguknya. Istilahnya adalah mendoakan supaya lekas sembuh. Allahumma rabban nasi idhabal ba'si isfi anta safi ya Allah. Isfinya apa? Orang yang sakit kita doakan. Sing terakhir yang kelima adalah melaksanakan kegiatan terhadap jenazah, yang salah satunya adalah memakamkan. Walaupun kita tidak bisa memakamkan, tetap kita mengantarkan. Itu haknya itu. Setelah di makam, di kuburan itu kita berdoa. Berdoa apa? Allahumma millati sunati Rasulillah. Bisa millati, bisa sunati Rasulillah. Kita berdoa Allahumma
millati Rasulillah atau min sunati Rasulillah. Ojo mek menengahi. Syukur-syukur esok maca Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma. Ojo jagongan masalah yang lainnya. Kita doakan. Istilahnya nek istilah wong kampung itu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kampung lain itu baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu adalah salah satu tujuannya mengantarkan jenazah. Nah, ketika jenazah itu dimakamkan, maka paling sedikit memakamkannya itu adalah yaitu qafratun tahtumu, jaiku sakeduan. Jadi memakamkan jenazah itu sakeduan. Kira-kira keduan ya ono sekarang, zaman sekarang nek wong mati di rumah sakit itu nek kapan membuat makam, membuat jeglongan ning kuburan itu ambek bego, ambek traktor. Jrep langsung sak meter wis bolong. Ya, apalagi bego sing gede. Kaya apa tangane transformer. Nah ya, saya coba nonton mati yang di rumah sakit, mesti kok nek ngubur gak ngeduk tenaga manusia, tenaganya traktor tadi. Boleh apa itu ya. Karena apa? Menghemat tenaga. Yang terpenting adalah untuk memakam jenazah itu yaitu kufratun taktumu raihatuhu, yaiku sakeduan kang ngumpetake ing gondone mayit, inggahno ngilangno nyingideno ngumpetne ngideno apa ambune mayit. Bab mayit iku gelem gak gelem mampu. Kenapa kok mampu? Sebab tubuh manusia kalau sudah tidak bergerak organ apa namanya itu darah itu dia akan membeku yang namanya darah itu. Dagingnya akan membusuk. Busuk metu cairan. Mana nek wong mati kayak kapas itu bukan berarti cek di pocongan dudu. Karena matanya ini keluar cairan, dikei kapas. Telinganya kayak kapas. Cek apa? Cek gak dilewer cairannya. Ya, foto kau nek kapan tidur lho, coba mengongelak metu banyune kok. Metu ilermu itu. Iya, nek ditutup ya kabakane metu ya. Apa tuh? Wong mati itu rohnya sudah dicabut, organ tubuhnya tidak akan bergerak yang namanya sel, darah, jantung, manuk kabeh. Ya kenapa? Kan al-matiyu jantungmu merotol. Iku merotoli kabeh nggone. Akhirnya gampang metu banyune. Ya, nek dijarno iso mengembang tambah gede, akhirnya keluar yang namanya latung dan sebagainya ya. Mana tujuannya dimakamkan itu yaitu supaya menghilangkan baunya. Jadi itu sangat bukan boleh ya, sekiranya supaya tidak terbau sampai ke masyarakat, karena itu penyakit juga ya. Kalau binatang ada tikus yang meninggal atau mati itu ya, nek diukur apa lemah itu baunya kemana-mana, itu ya juga penyakit itu ya. Nah, jadi neobian penyakit pesta apa namanya dia. Nah yes. Terus batah rusuh lan ngrekso ing mayit minasibai saking hayawan satu galak, menghindar menjauhkan dari binatang-binatang yang buas sing mangan daging minim koyo gagak. Nah iku mangan daging itu. Nek kapan ono jenazah utawa ono mayit yang beda, gagak semoro itu binatang mangan daging itu loh. Apalagi serigala, apalagi nek yen ono apa harimau teman-teman ya. Nah itu nek saiki yo gak ono serigala, ono binatang sing ono ya kira gak ono. Nek Mbak Sri ono, nek serigala gak ono. Nah itu gak akan datang ya. Tapi binatang yang lain ya sing koyo sing mangan-mangan iku mau ya gagak. Ya minim laler ya, laler moro kabeh. Lumpuh laler ijo atau laler maling itu lumpuh diwake ngendok ngono akhirnya macam-macam ya. Nah, itu tujuannya yang kedua. Jadi jenazah itu dipendem iku tujuannya cek ngilangno ambune, terus ngilangno utawa nyinggahno cek gak diparani karo binatang sing galak sing mangan daging ku mau ya. Ya, kontego orang tua kita
masyarakat kita orang manusia terus mati dicucuk petik nek tego ta kon. Lho kan ono petik nyucuki jenazah wae mlebu TV kon ya. Ya, atau diparani binatang ku mau ya. Nah, jadi tujuannya supaya ada toko binatang sing galak. Wa akmalu utawi sempurnane mendemayit. Nah, sempurnane iki iku komatun sak dedet wa sabtotun lan sak pengawe. Nah, sing sempurna ya apa? Jerune kira-kira 2 meter. Sak pededek. Jadi nek ngeduk kon menjeru, orang itu menjeru yang nanti cenggeng ceglongan tadi itu sak pededek ini terus sak pengawe terus amin lebih dari 2 meter wong akwe 5 meter ya. Jadi kamu jegur nangoni bolongan nih liang lahat tadi itu loh, itu gak ketok dasi terus tangan gini yuk gak ketok tangan. Iku sih wong normal yo, aja pendek. Cocok babak kok menjero yo, ndek yo. Wong sing normal. Ya wong sing normal biasa itu. Aja direkayasa dolek marek cilik ae atau daus miti kok menjero kan. Cukup atau ndek ya. Enggak ya sempurna itu. Iku sempurnanya. Dijamin baunya tidak akan menyebar kemana-mana. Binatang sing galak masih gede yo apa ngurak-ngurak apa namanya itu? Apa itu? Ngeker-ngeker bakal iso karena apa? Kejerut masalahnya, jeru masalahnya. Tapi kalau apa namanya itu? Sa keduaan itu mau ya si kadang si iso tapi kan dirusak ya. Nah itu. Jadi sempurnanya itu adalah di Indonesia tidak mungkin dilakukan seperti itu. Di Jarak ya, di mana? Ngagel, di mana lagi? Tepung, di mana lagi? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Indonesia ojo sampai 2 meter, 1 meter aja itu gune. Apalagi musim sekarang musim hujan. Lo yo iso kelem yang namanya jenazah di tekek nongol jenazah apa? Yang lahat itu keplek kabeh karo banyu itu. Banyu nyumber masalahnya. Mana biasanya ya sekitar 1 meter atau 1 meter seperempat lah gitu. Cik ketok titik waktu ini lah. Nah, cukup gitu. Nek sampai orangnya masuk sungguhan terus sak pengawe, yo jelas tidak mungkin karena di Surabaya khususnya umumnya di Indonesia itu banyu itu banyak. Nek nongoni daerah Timur Tengah, daerah Arab, daerah Mekah sana iso itu. Yo, Jakarta yo apa kono banyune yang banyak padang pasir ya. Nah, itu yang sempurna. Ya minim panio masih gak sempurna ya seperti yang dilakukan sekarang ini sekitar 1 meter atau 1 meter seperempat itu sudah cukup, sudah bagus. Nek sak sak keduaan itu yo kok si keto apa itu si koyo kelihatan lah kan gitu ya. Tapi sudah boleh itu. Bahkan ketika musim hujan biasanya dia itu hampir 1/2 meter gitu aja, nah, cepat itu. Karena apa? Karena disinyalir yang pertama bau nggak akan nyebar ke daerah-daerah itu karena makam sekarang banyak orang yang jualan, banyak orang yang apa ya lugu-lugu di situ ya. Sekarang kita melihat itu di makam itu koyok wisata itu, yes, wapi sih gitu ya. Apalagi yang di daerah Keputih sekarang, wow seneng gondeng mati ya loh ya, wapi gitu ya. Jadi kuburan itu bagus itu yang sekarang ya. Dibuat model baru, jadi gak tumpuk-tumpuk ngelakuni iso apa itu lancar lah. Kalau di Ngagel itu sok menek-menek macam-macam ya, saking rapatnya dia. Terus wayudhu lan dendele apa khuduhu pipini mayit ala turobi ngatasi lebu. Jadi ketika memasukkan jenazah pipini dibuka seret ditekek ngangoni tanah. Tapi sekarang enggak, caranya manusia orang pinter ya duduk pipi nih sih ditekek duduk lemah, tapi lemah itu kayak pipi tidak apa-apa, lemah diumel-umpel kaya apa itu pentol ini ya wadil tekek trot ini ya. Apalagi ketika orang kita menjadi orang kaya kaya pahlawan, jenazahnya kayaknya terbelah kan peti toko jati mahal ya yo jutaan itu beli itu. Nah wong sugih tekek nang ngene jero peti jret ya apa kayak tanah kan gak iso wong iku ono apa namanya
ada kayunya, apalagi itu kok jati lagi. Caranya lemai dijoko, seperti halnya sekarang ini nek ono wong mati di rumah sakit itu jenazahnya dimakamkan dengan menggunakan peti itu ada petinya api itu ya, petinya api. Tetangga saya kemarin meninggal itu seperti itu, jadi taruh peti. Loh Ustaz, apakah itu ada tanahnya? Kita yakin ya, prosedur pelaksanaan yang namanya apa itu, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah yang di rumah sakit sudah melaksanakan syariat Islam. Kita husnuzon, tidak boleh suudon. Suudon koyok nangane wong cedati itu digomule dibuka didosi lagi, kresekit buah kabeh didosi, akhirnya wong 16 terkontaminasi, kena yang namanya penyakit corona, gantian mereka masuk ke rumah sakit. Oh itu ya, kita tidak percaya rumah sakit tuh. Wong adik saya itu kerja di rumah sakit bagian ngedusi mayit, insya Allah sudah melaksanakan sesuai dengan syariat, gak sembarangan. Waktu itu masuk ke rumah sakit, siapa sih gelem ini masuk sopai pokoknya iso ngedusi ate model Islam pokoknya buya ngono masuk ngono ya. Mesti yang sampai sudah ngerti tentang ini kewajiban ini dunia akhir lo tanggung jawabnya, karena ini berhubungan dengan syariat Islam. Siap masih iso itu ya, gak mungkin sembarangan orang menyolati ya begitu, mengkafani ya begitu, akhirnya ditaruh yang namanya jenazah di peti itu. Yakin jenazahnya ada apa namanya itu, tanahnya BE sampai E ya, BE. Nah itu kamu punya peti yang mahal tadi itu bentuk iwak, bentuk naga, bentuk gitar, karena seneng caltian, bentuk calti. Wah, nak ngomong soge. Terus morot jenazah kayak situ, tek kayak lemah. Boleh pokoknya ono lemah intinya. Ya, terus dimasukkan set pahlawan. Teret, fire, jire. Oh, nonton, ono tembake, kenapa? Pahlawan, ya. Nek kon gak pahlawan dihadroi, ngono ya. Nah itu terus wajibulan wajib apa tau jibu ngadepake mayit ilal kiblati marang kiblat. Nah iki yang terpenting. Sing pertama ngekei tanah do pipine, sing kedua menghadapkan kiblat. Ya apa carane? Carane kita buat liang lahat, jeglongan do tengah. Sekiranya besarnya itu, lebarnya itu sebadan miringnya manusia jenazah itu, hingga koyo kecepit, cepet gitu. Terus saya gak ono yang saya lihat itu, ketika kita mengantarkan jenazah pemakaman itu roto-roto liang lahatnya tidak ada. Sing ono menghadap kiblat, jenazahnya dipepet nonanggone temboke jeglongan itu, namanya jeglongan itu yang sebelah barat. Nanti ditempel ini, plek. Terus bokong tarik, seret. Akhirnya gak boleh, akhirnya udah ngurep titik. Tapi naik ini gini no, plek, bokong gak diangkat, gak ditarik, geblak, lah gini, geblak gini. Ya, mana? Kututan ini, nah untuk piring ini, enggak. Walaupun kena oyak opo aja, kena luguran tanah itu, beliaunya nggak akan geblak melumah, ya. Nah, supaya melindungi dari apa itu tanah yang jatuh, dikei kayu telisik. Nah, itu pelindungan itu. Nek peti masih mau kalau buta gelodak gak apa-apa. Apa tuh? Karena terlindungi sama petinya tadi ya. Tetap menghadapnya, petinya itu jenazahnya pasti menghadap ke kiblat. Ya apa caranya? Ya digawe tataan itu. Yakin seperti itu. Percaya coba kamu teliti namanya peti jenazah untuk orang Islam. Peti jenazah orang kafir beda, ya sebelum begini. Tapi kalau orang Islam mesti ada tataannya. Digawe dekek jenazah itu menghadap ke kiblat. Ya, sehingga nek goyak-goyak gak akan gebak. Dodak, apa gini? Gak jenazah balik ini, tetap gini kencang, tatain. Ngerti maksudnya? Nah seperti itu. Tujuannya supaya jenazah itu menghadap ke kiblat, itu hukumnya wajib. Dua, yang pertama ngekei pimpine tanah, yang kedua menghadap ke kiblat. Mudah-mudahan keterangan tentang melaksanakan kewajiban jenazah
memakam ini bisa kita pahami dan kita bisa mempraktekkan ketika kita mengatakan jenazah itu nek iso itu mati rek Islam melok ngeterno ngono lho ya ojo ngene males ojo karena itu haknya orang Islam itu hukumnya fardu kifayah. Nek sampean ana uzur kegiatan lain tidak apa-apa gak melakukan tapi nek nganggur melo wong ngeterno tok lho iya kita tidak memandikan kita tidak mengkafani karena memang ada pihak lain mengkafani kita tidak mensolati karena posisinya macam-macam ya aku berwudu macam-macam aku gak kayak suci macam-macam ya wis ya ngeterno jenazahnya nek gak iso sampai ke makam ya ngeterno sampai nang ning ngarepe dalan selamat jalan wahai ono muah gak apa-apa ya majalah doanya yang terpenting itu ya sebelum dibaca saya tanya tentang jenazah gak ada? Biasanya gitu asfal ada? Ayo bismillahirrahmanirrahim faslun utawi iki lho fasol aqallu dafni utawi luwih kidike mendem mayit hufratun takdumu sak keduan kan ngumpetake rahiatuhu ing gondone mayit wa tahrusuhu lan ngrekso ing mayit minas sibai saking hayawan satu galak wa akmaluhu utawi sempurnane mendem mayit iku qomatun sak dedeg wa bastotun lan sak pengawe wa yudau lan den deleh apa khuduhu pipine mayit ala turabi ing atase lebu wa yajibu lan wajib apa taujibuhu ngadepake mayit ilal kiblati maring kiblat wallahu a'lam. Al-Fatihah.